Jadi begini, relawan ini memang kita ini mutasi dari apa sih? Saya seperti saya aktivis. Pada waktu Pak Jokowi muncul, tiba-tiba saya gagal golput. Sebelumnya saya golput. Apakah kita dibayar? Tidak. Semua tidak ada kalkulasi begitu. Kami ini dengan biaya sendiri, waktu yang kami buang cukup banyak. Pak Jokowi bilang secara wilayah relawan ini memenuhi syarat. Kalau uang, saya rasa kalian sudah terbukti kalian fight dengan tidak punya. Mau ngomongin dari sudut pandang netizen nih. Netizen ini kalau ngelihat relawan kan, apaan sih gitu kan, relawan kerjanya ngapain gitu kan. Terus banyak yang bilang juga, mohon maaf nih, Ternak Mulyono segala macam. Buzzer. Iya, terus kerjanya apa? Buzzer. Iya, buzzer. Terus juga dibilang berani ngeritik pemerintah nggak sih kok? Iya aja gitu. Tapi sebenarnya relawan itu wadah apa, kerjanya bagaimana, dan bisa menyampaikan kritik nggak gitu untuk pemerintah? Iya aja. Jadi begini, relawan ini memang kita ini mutasi dari apa sih? Makhluk seperti apa? Ya, itu dia bahasanya. Ngomong itu nggak berani soalnya. Ngomong itu nggak berani. Jadi begini, saya aktivis. Pada waktu Pak Jokowi muncul, tiba-tiba saya gagal golput. Sebelumnya saya golput. Ada tiba-tiba seperti daya tarik, seperti sesuatu yang menggerakkan dari hati. Apakah kita dibayar? Tidak. Semua tidak ada kalkulasi begitu. Kami ini dengan biaya sendiri, waktu yang kami buang cukup banyak. Lantas setelah Pak Jokowi akhirnya jadi presiden, ini menjadi fenomena. Loh, kami mencatat sejarah loh. Nah, yang saya berharap sebenarnya begini, banyak yang ini apalagi anak-anak muda, mereka sebenarnya punya jalan. Mereka pasti bisa membentuk sesuatu yang mungkin berbeda dengan relawan, tetapi berbuat sesuatu bagi kalau relawan jadi partai gimana Bang? Setuju nggak Bang? Iya, kemarin juga semua udah ada kan. Karena Projo mau jadi partai tuh. Bara JP juga dulu. Biasanya kan gitu ya, kalau udah besar tiba-tiba tadinya ormas jadi partai. Bara JP juga dulu bicara soal partai. Kami pernah berbincang dengan Pak Jokowi tentang dinamika itu. Pak Jokowi bilang secara wilayah relawan ini memenuhi syarat. Kalau uang, saya rasa kalian sudah terbukti kalian fight dengan tidak punya, bisa fight. Masalahnya adalah mentalitas kami. Kan mentalitas kalian siap nggak menjadi politisi? Oh, udah ada tawaran itu ya? Bukan tawaran. Bukan Pak Jokowi, kami berdiskusi ya. Pak Jokowi nanya, kalian punya mentalitas siap nggak menjadi politisi? Nah, itu yang kami tidak siap. Kenapa tidak siap? Berat ya? Tidak, kami aktivis. Kami ini aktivis itu berbicara soal bangsa, soal negara. Bahwa orangnya itu Pak Jokowi ya. Sebenarnya relawan tuh pernah ngasih kritik nggak sih ke, misalkan relawan Jokowi ngerti ke Pak Jokowi, atau cuma ABS doang asal Bapak senang? Sesekali coba tanya Pak Jokowi, pernah nggak relawan kritik Pak Jokowi? Kami mengkritik, entah itu tertulis atau penyampaian pada waktu contohnya apa itu? Secara pribadi. Banyak hal yang kami sampaikan. Jadi soal 2 periode dikritik nggak? Siapa? Dukungan 2 periode terhadap Prabowo Gibran dapat kritik juga. Atau tegak lurus saja tuh? Atau relawan setuju-setuju aja? Jadi itu salah satu yang membuat kami tertarik mendukung Pak Prabowo Gibran, karena kami 2 periode. Karena Pak Prabowo 2 periode cukup punya waktu untuk mengisi pembangunan negeri. Seandainya 1 periode kami juga mikir lah. Habis itu berantem lagi kita nanti. Tapi 2 periode ini satu paket Prabowo Gibran, atau misalnya di tengah jalan Prabowo tidak sama Gibran, masih dukung 2 periode nggak? Tetap begitu. Kami berharap tetap begitu. Tetap Prabowo Gibran ya? Ya, tetap berharap bahwa Pak Prabowo Gibran, karena ini paketnya sudah jadi begitu. Gitu ya. Paket lengkap. Kita agak geser nih sekarang ke tema di mana orang yang membuat Bang Uce tidak golput sedang dipermasalahkan ijazahnya. Nah, itu gimana? Ini yang rame. Ini sebagai relawan gimana? Dari 2022 sepertinya nggak ada habisnya. Muncul lagi isu baru. Sampai sekarang 2025, hampir 3 tahun lebih, hampir 4 tahun lah. Tanggapan dulu deh Bang Uce kayak gimana nih? Sebenarnya saya pernah ini
podcast, di acara kontroversi di sini ya. Bicara soal itu saya bilang begini, ini ketidakpuasan nanti seandainya keputusan pengadilan dalam negeri memutuskan bahwa pihak Pak Jokowi itu benar, mereka katanya mau bawa ke ranah internasional. Ya, banyak isu kayak gitu. Nah, kalau seandainya juga mereka kalah di ranah internasional, mau dibawa ke, saya sarankan bawa ke pengadilan akhirat. Ya. Kenapa? Supaya mendapat kepastian. Tapi sebenarnya ini kan isu yang cetek banget gitu loh. Cuma memang masyarakat kita ini menyukai hal-hal yang seperti begitu berbau kontroversi. Tapi kita lihatlah dengan pernyataan Roy Suryo CS ini, apakah mempengaruhi banget elektabilitas pemerintah, elektabilitas Pak Jokowi ini tidak terlalu jauh. Tapi nama Jokowi jadi rusak tuh. Menurut siapa? Atau enggak? Menurut relawan masih aman. Pak Jokowi itu nanggapinya, kadang-kadang Pak Jokowi itu menanggapi karena kami desak. Kalau tidak Pak Jokowi nggak mau pusing. Tapi kalau dari relawan sendiri ada gambaran nggak solusi biar isu ini tidak terus berkembang kemana-mana, disudahinya tuh gimana gitu loh? Apa memang sengaja ya udah nggak apa-apa? Iya, jadi biar aja lah mereka Biarkan. dapat panggung, mempertontonkan apa yang bisa mereka pertontonkan. Mereka punya opini, ya kami juga punya opini. Cuma cara penyampaiannya kami relawan akhirnya berpikir bahwa udahlah, biar saja mereka ini sendiri di situ. Nggak ada ngaruh ke Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi merasa terpengaruh? Isunya, ini mohon maaf ya, isunya kan Pak Jokowi sakit gara-gara mikirin ini. Ya. Kalau dari dekat, ini kan relawan. Sebagai orang dekat Jokowi nih, Bang Uce itu ngeliatnya kayak gimana itu? Kalau dari Pak Jokowi dari dekat sendiri pernah ngomong apa soal ini nih, ke Bang Uce? Begini, Pak Jokowi itu sebenarnya kan begini, beliau itu memang punya kulit sensitif. 2015 kalau tidak salah beliau pernah bengkak karena makan tongkol. Bibirnya beliau itu pernah bengkak, alergi. Tetapi sebenarnya yang beliau derita saat ini itu yang orang bilang psoriasis. Itu ada sebenarnya dalam setiap tubuh manusia. Cuma kadang-kadang kita punya autoimun bagus, penyakit itu sampai kita meninggal dia tidak muncul. Oh, jadi bukan karena mikirin ijazah palsu ini. Enggak, Pak ada ngaruhnya. Jokowi itu kayak begitu. Sejak beliau menjabat, beliau itu diserang. Ya. Caci maki dengan ini yang berlebih keras dari ini. Tapi sebenarnya yang bisa menghentikan isu ini bukannya Pak Jokowi sendiri, atau memang Pak Jokowi tidak ingin isu ini berhenti? Iya. Biar aja terus menjadi bilangnya, apa susahnya siapa tunjukin aja ijazah asli gitu. Oke, gimana tuh? Ada ngasih jadi masukan. Begini, permasalahannya adalah kenapa beliau harus tunjukkan ijazah asli, kecuali diminta oleh institusi resmi. Seandainya KPU bilang bahwa ini kami bisa mempermasalahkan Bapak pada waktu karena tidak mendaftar dengan ijazah asli, mestinya beliau tidak pernah bisa jadi calon. Jadi menunggu ada institusi resmi yang meminta ijazahnya ditunjukkan. Ya, dan sekarang kan sudah di Mabes Polri. Iya, di Mabes Polri. Dan katanya akan buka-bukaan di pengadilan. Ya. Nanti akan dibuka di pengadilan ya. Karena kalau buka sekarang mereka akan terus ini seperti begitu kan. Apakah yakin dengan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kasus ini selesai?